Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Moga-moga masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani, tetap di rumah dan tetap ikuti aturan pemerintah, dimana pada saat ini kita sedang mengalami musibah yang sangat dunia sudah merasakan semuanya, bahwasannya pandemi ini begitu besar dampaknya bagi kita semua. Tidak hanya kerugian bagi seperorangan, tapi kerugian bagi banyak orang. Kali ini edisi udah lama nggak upload. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengapa channel Pendaki Tawa sudah lama tidak upload video dan sudah lama tidak membuat konten-konten mungkin sebagian besar ditunggu. Oke, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Baik. Jadi kayak acara termehek-mehek. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita udah lama nggak upload video dan kita udah lama nggak melakukan perjalanan untuk liburan ataupun menyusuri tempat-tempat indah yang ada di Indonesia. Jadi sekedar intermezzo, saya dan teman-teman semua itu sudah melakukan perjalanan ataupun melakukan traveling mulai dari tahun 2017 itu saya pribadi, saya mulai dari gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Itu mulai dari Gunung Lawu, kemudian mulai dari gunung terus agak lebih tinggi lagi treknya yaitu Gunung Semeru, kemudian udah mulai berani-berani nginjakin lagi di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu kalau nggak salah itu di Gunung Merbabu, kemudian Sindoro. Nah, terus setelah itu kita loncat agak jauh lagi, Sumatera, yaitu Singgalang. Pertama itu Singgalang, kemudian Merapi. Cuman untuk di Singgalang kita tidak melakukan dokumentasi karena pada saat itu kita masih kekurangan alat dokumentasi. Personel kita pendakian cuman 2 orang, saya dan teman saya satu lagi yang ada di Jawa. Oke. Setelah itu kita melakukan pendakian ke Merapi. Ke Merapi kita full tim pendaki tahu semua, kita berangkat semua ke Sumatera Barat. Nah, setelah itu kita kembali mendaki di pegunungan yang masih belum banyak dijelajah oleh media, terutama di Provinsi Riau sendiri. Di Provinsi Riau itu ada terkenal bukit yang masih di deretan perbukitan Suligi. Jadi itu ketinggiannya sekitar 900 mdpl sih. Ya sudah cukup lah untuk mengobati rasa rindu kita kepada gunung-gunung yang mungkin ketinggiannya bisa mencapai 1000 atau 1000 lebih sampai tak terhingga lagi lah. Intinya kita tidak pernah vakum ya dari kegiatan-kegiatan alam seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Jadi setelah dari Suligi ini kita masih di area perbukitan Suligi Hill ya, kita Puncak Rana. Nah, setelah dari Puncak Rana kita menuju ke Puncak Kabur awal tahun 2020 kemarin. Yang terakhir videonya saya upload di YouTube. Ya, itu semuanya full tim. Kita pendaki tahu semuanya full tim. Nah, jadi setelah itu masih ada daftar list lagi di bawahnya. Yaitu daftar list yang mungkin sampai saat ini masih menjadi speechless ataupun ekspektasi yang nggak sampai mungkin ya, yang ada di Provinsi Jambi.
Itu merupakan angan-angan kita udah dari jauh-jauh hari, tapi ya mungkin karena terkendala eh, terkendala keuangan, kemudian terkendala waktu juga begitu, mempengaruhi, kemudian terkendala, intinya masih belum diizinkan oleh yang kuasa untuk menyambangi gunung di Provinsi Jambi, yaitu gunung tertinggi di Sumatera. Oke, jadi itu sekedar intermezzo saja, mungkin agak terlalu bertele-tele, tapi itulah mengapa kita, apa sih sebenarnya penyebab kita itu berhenti untuk melakukan perjalanan-perjalanan itu, ya tidak lain dari tidak bukan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama berdoa, kita juga sama-sama tahu bahwa pandemi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, terutama sesuatu yang awalnya baik-baik saja, semua itu menjadi seperti berubah drastis dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai tidak bisa melakukan hal sebebas hari-hari sebelumnya. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita. Terus kemudian kita juga harus tetap berhati-hati. Sebenarnya hasrat rindu untuk melakukan perjalanan ataupun traveling itu sudah menggebu-gebu di dalam ini. Mungkin teman-teman sendiri pasti merasakan itu, bahwasannya jiwa traveling ataupun jiwa pecinta alam itu tidak bisa dibunuh secara langsung. Apalagi di Penagih Tawa ini saya sendiri yang sudah berkeluarga. Jadi saya tidak pernah memandang bahwa pecinta alam itu bakalan akan runtuh ketika saya melakukan perubahan dalam kehidupan saya, semisal seperti berkeluarga. Justru di saat berkeluarga inilah kita harus pandai membagi waktu. Ya, di situ mengapa alasan saya untuk memberikan klarifikasi. Jauh dari sebelum pandemi ini kita sudah mempersiapkan banyak hal, terutama dari equipment yang mungkin masih belum lengkap. Dalam peralatan-peralatan pendaki kita semuanya sudah kita lengkapi, mulai dari flysheet, kemudian peralatan-peralatan pendaki pada umumnya itu semuanya sudah kita lengkapi guna mempersiapkan kita untuk berangkat ke Kerinci. Tapi apapun itu perlengkapan yang mendukung kita untuk berjalan ke Merapi sudah kita persiapkan semua. Dari mulai pelatihan, kita juga udah memahami treknya itu semua dari jauh-jauh hari. Kemudian kita juga udah browsing bagaimana sih trek-trek Merapi ataupun Kerinci. Kita juga sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Kita juga udah menentukan tanggal dan waktunya. Virus ini mulai menyebar ke Provinsi Riau itu sekitar bulan Maret ini masyarakat sudah melakukan seperti di desa-desa ini sudah melakukan penjagaan yang saya rasa mungkin sangat bagus untuk menyikapi virus ini. Di setiap pintu-pintu masuk desa-desa kami ini sudah dijaga dengan posko-posko yang salah satunya dari anggota tim Penagih Tawa sendiri juga ikut membantu proses penjagaan pada saat posko-posko ini. Jadi setiap hari itu semuanya dijaga dan kita data siapa yang masuk ke desa kita, kemudian dicek juga suhunya pakai termogun itu. Ya, kemudian pandemi ini semakin hari semakin membuat kita untuk terasa seperti pengkotak-kotakan kehidupan, dan langkah kita ini semakin dibatasi. Jangankan kita melakukan traveling yang kita ngetim atau bahasa gaulnya kita rombongan bersama teman-teman ataupun tim, kita pergi ke pasar ataupun tempat wirid ataupun kita pergi ke tempat saudara yang jaraknya berbeda desa, itu saja sudah melakukan protokol yang sesuai dengan posko tadi anjurkan. Ya bagaimanapun juga kita harus tetap menghargai pandemi ini merupakan bencana non alam yang patut kita waspadai. Sudah banyak korban-korban yang berguguran, dari mulai masyarakat,
kemudian dari mulai tenaga medis yang berlaku sebagai gugus depan dari menghadapi virus ini. Oleh sebab itu, saya di sini ingin mengklarifikasi kenapa kita tidak bisa melakukan perjalanan seperti hari-hari biasanya. Mungkin setelah nanti pandemi ini berakhir, kita akan melakukan ritual ataupun treatment dan melakukan perjalanan menuju ke apa yang jauh-jauh hari belum kita realisasikan. Kebutuhan konten tentu banyak, tapi sementara itu kita kurung dulu di dalam sini untuk menyikapi pandemi ini agar cepat berlalu. Bagaimanapun juga, pemerintah adalah kunci utama yang harus kita patuhi. Dan untuk teman-teman yang di luar yang masih ataupun sama dengan kita nasibnya, gak ada salahnya kita untuk bersabar dulu di rumah. Kita ikuti dulu protokol pemerintah, jangan mudik ataupun pulang kampung untuk meminimalisir penyebaran dari virus COVID-19 ini. Mungkin akan ada banyak virus-virus lagi setelah virus ini. Salah satunya adalah virus yang sangat berbahaya, yaitu virus kerakusan manusia. Kerakusan manusia untuk tidak menjaga alamnya, tapi kita pasti akan mengetahui mana yang sebenar-benarnya manusia dan mana yang manusia yang tidak baik. Mungkin video ini akan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman semua, khususnya tim pendaki tawa, diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke. Jangan lupa di like video ini, share, juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.